Assalamualaikum, hai guys, annyeonghaseyo, balik lagi di my YouTube channel. So di video kali ini aku akan membahas mengenai bahaya keputihan dan apa sih keputihan itu. Oke, sebelum lanjut kalian jangan lupa subscribe and kepoin Instagram aku di @dinidisu. Oke, jadi apa sih keputihan itu? Dan bahaya nggak sih buat kesehatan organ intim dan sistem reproduksi kita? Oke. Keputihan. Apa sih keputihan? Keputihan adalah cairan apapun yang berwarna putih kemudian keluar dari organ intim kita terkecuali darah. Nah, jadi jadi keputihan itu dia tuh keluarnya cairan warna putih atau bening yang keluar dari organ intim kita, tapi itu tuh bukan darah. Kalau darah kan warnanya merah ya. Itu kan lebih ke menstruasi ya, ini lebih ke warnanya bening terus agak putih-putih gitu, seperti itu guys. Nah, penyebab keputihan itu ada dua jenis. Yang pertama karena dia itu penyebabnya keputihan normal atau fisiologis dan keputihan patologis atau keputihan tidak normal. Adapun ciri-ciri keputihan secara fisiologis atau normal, yang pertama cairannya encer, kemudian tidak berbau, tidak berwarna, tidak gatal, dan jumlahnya sedikit. Nah, itu adalah ciri-ciri dari keputihan yang normal. Dan biasanya keputihan secara normal ini dia datang menjelang masa menstruasi ataupun saat ibu hamil, kemudian mengkonsumsi obat-obatan seperti antibiotik, stres, dan rangsangan secara seksual. Nah, itulah ciri-ciri keputihan yang normal atau fisiologis. Selanjutnya adalah keputihan patologis atau keputihan yang tidak normal. Nah, keputihan tidak normal itu apa sih gitu? Hal ini disebabkan karena adanya luka yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, jadi keputihan secara patologis ini dia tuh dipengaruhi oleh beberapa jenis bakteri ataupun jamur. Nah, ada beberapa ciri keputihan yang tidak normal atau keputihan secara patologis ini. Yang pertama adalah keputihan yang menggumpal seperti susu. Maka keputihan ini disebabkan oleh jamur yang bernama Candidosis pulpovaginalis. Nah, dia tuh warnanya menggumpal-gumpal, terus warnanya putih. Mungkin dari beberapa dari kalian pernah mengalami yang namanya keputihan seperti tersebut ya guys. Itu tuh keputihan yang gak normal gitu, jadi harus dikonsultasikan gitu, terus dicari penyebabnya kenapa. Yang selanjutnya adalah encer, kuning kehijau-hijauan, dan berbau amis. Nah, hal ini disebabkan oleh jamur Trichomonas vaginalis. Nah, ini juga sama guys, jadi jenis-jenis kelainan pada keputihan tuh yang disebabkan oleh jamur. Yang selanjutnya adalah warnanya itu keabu-abuan, terus berbaunya amis-amis banget gitu loh. Nah, hal ini disebabkan karena terkena bakterial vaginosis. Ya, sama aja sih semuanya karena bakteri, cuman bakteri-bakterinya aja yang beda gitu loh. Yang selanjutnya adalah warnanya nggak jelas, terus baunya juga nggak jelas. Nah, ini disebabkan karena penyakit gonorrhea. Nah, hal tersebut ini harus segera dikonsultasikan ke dokter kandungan guys, karena ini tuh udah bisa dikatakan udah tingkatan yang parah banget gitu loh kelainan keputihannya. Kalau misalkan masih pada tingkatan kayak tadi warnanya putih terus menggumpal, atau enggak warnanya kuning kehijau-hijauan, kalau enggak agak keabu-abuan, mungkin itu masih bisa ditanggulangi, terus dicari tahu penyebabnya apa sih gitu loh. Tapi kalau misalkan udah nggak jelas warnanya, kemudian baunya juga udah nggak karu-karuan, nah ini udah disebabkan oleh bakteri yang udah bener-bener tingkatannya udah harus segera dikonsultasikan dan harus segera diobati guys. Diobatinya itu mungkin ya dengan treatment barangkali ke dokter, ya mungkin dokter kandungan lebih paham lah ya. Oh ya, yang jelas ke dokter kandungan ya, jangan ke dokter umum karena mereka
beda lah gitu, beda spesialisnya kayak gitu. Oke, next. Nah, penyebab keputihan secara patologis tuh disebabkan oleh apa aja sih guys? Yang pertama yaitu adalah stres. Nah, lagi-lagi stres guys. Jadi stres ini sebenarnya banyak banget ininya loh, banyak banget efeknya gitu. Selain pada kesehatan mental, kemudian kesehatan sistem reproduksi, hormon, karena kan dia itu yang mengendalikan hormon-hormon gitu ya. Jadi balik lagi ke otak kita itu ada yang namanya hipotalamus. Nah ini yang menggerakkan atau mempengaruhi hormon-hormon yang berada dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan kitanya stres, terus pikirannya nggak karu-karuan, hipotalamusnya juga jadi terpengaruh dan menyebabkan hormon-hormon di seluruh tubuh kalian juga ikut berdampak guys. Jadi jangan sering-sering stres seperti itu. Yang selanjutnya adalah kurang menjaga kebersihan. Ini juga yang jadi masalah guys, kurang menjaga kebersihan. Nah, kurang menjaga kebersihan ini kayak gimana sih? Kalau misalkan kalian habis pipis atau apa, bersihnya sembarangan atau asal-asalan, nah itu bisa menyebabkan jamur penyebab keputihan itu sangat-sangat cepat gitu loh berkembang biaknya. Untuk selanjutnya adalah kadar gula darah yang tinggi. Nah ini kenapa kok kadar gula darah tinggi itu bisa menyebabkan keputihan? Karena pada saat kadar gula darah tinggi, metabolisme dalam tubuh ini juga dia menurun, sehingga menyebabkan kelembaban pada daerah-daerah organ intim kewanitaan seperti itu guys. Jadi kalau misalkan orang yang punya kadar gula darah tinggi itu harus rajin-rajin banget, kayak misalkan ganti pakaian dalam kayak gitu-gitu, karena sangat-sangat berpengaruh pada kebersihan organ intim tersebut dan menyebabkan keputihan, jamur penyebab keputihan seperti itu guys. Nah, sekarang ada yang bilang nih, keputihan tuh bisa menyebabkan kemandulan gak sih? Bisa aja guys, bisa-bisa aja sih. Dan adapun gejala penyebab keputihan menyebabkan kemandulan, yang pertama adalah nyeri perut di bagian bawah. Jadi bagian perut bagian bawah, kalau misalkan kalian lagi menstruasi, lagi haid, itu kalian kan suka ngerasa kayak kram-kram gimana nggak jelas gitu lah. Nah ini kan karena kalian nggak haid tapi lagi keputihan aja, tapi kok merasa bagian bawah perut kalian agak sakit gimana, nah itu harus segera diperiksakan. Yang selanjutnya adalah cairan vagina. Nah, cairan vagina ini yaitu seperti tadi, contohnya kayak warna-warnanya gitu ya, kita bisa tahu lah seperti yang tadi udah disebutkan, mungkin bisa warna kuning kehijau-hijauan atau keabu-abuan gitu. Nah ini patut juga harus segera dikonsultasikan, jangan dibiarkan. Selanjutnya adalah nyeri saat berhubungan. Nah ini untuk bagi kalian yang udah bersuami istri atau sudah menikah, patut dicurigai juga kalau misalkan saat sedang berhubungan terasa sakit atau terasa nyeri gitu. Nah ini juga patut diwaspadai karena ini berpengaruh sangat besar untuk kelangsungan dan masa depan kalian. Yang selanjutnya adalah pendarahan. Nah pendarahan di sini adalah bukan pendarahan karena menstruasi ya, jadi pendarahan di luar menstruasi, tiba-tiba keluar darah padahal bukan waktunya menstruasi, tapi mungkin keputihan cuman ya kok darah gitu loh. Nah itu patut dicurigai juga karena ini udah kelainan yang sangat-sangat mencurigakan dan harus diwaspadai juga. Yang selanjutnya adalah sakit saat pipis. Nah ini sakit saat pipis juga menjadi faktor atau gejala-gejala penyebab kemandulan ya guys, seperti itu. Kemudian demam. Nah demam disertai dengan keputihan yang secara terus-menerus, ini juga patut dicurigai dan harus segera dikonsultasikan semuanya ke dokter kandungan. Jadi jangan dibiarkan guys, seperti itu. Nah untuk selanjutnya aku akan memberikan tips cara mencegah keputihan. Yang pertama adalah jangan menggunakan sabun. Nah bagi kalian kebanyakan kan suka beli sabun-sabun pencuci khusus yang buat organ intim itu yang suka ada di supermarket atau di mana lah, itu sebenarnya tuh nggak boleh guys, karena itu tuh sebenarnya kita kan nggak tahu tuh kandungannya apa aja, yang mungkin ada di sana tertera komposisinya apa, tapi kita nggak tahu fungsinya untuk apa untuk organ intim itu baik atau enggak. Kalau misalkan dipakai secara terus-menerus mungkin sekali-kali boleh lah ya, tapi kalau misalkan secara terus-menerus ya nggak baik juga guys, jadi harus dihindari itu.
Yang selanjutnya adalah menyemprotkan sesuatu ke vagina. Nah itu tujuannya apa, yang menyemprotkan biar wangi gitu atau gimana gitu. Nah hal itu juga nggak boleh guys, karena itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan asam dalam vagina kita, karena vagina kita itu memiliki asam yang lumayan tinggi, sekitar 3,5 sampai 4,4. Udah lumayan tinggi lah ya guys ya. Kenapa bersifat asam? Karena dia itu dihasilkan dari asam laktat yang berasal dari keringat dalam tubuh kita, kayak gitu. Jadi percuma kalian misalkan semprot-semprotin mau sewangi apapun, dia itu ya tetap baunya vagina itu ya gitu-gitu aja gitu. Walaupun misalkan kalian semprotin satu botol atau apa gitu, tetap dia tuh punya ciri khasnya sendiri gitu. Jadi nggak bisa di seenaknya gitu di pakein wangi-wangian kayak gitu. Jangan ya guys, hindari itu. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan celana dalam. Nah ini juga penting banget guys, nggak mungkin dong kalian selama berhari-hari pakai celana itu aja. Hello gitu, please deh, nggak baik dong. Atau kalau misalnya kalian udah seharian aktivitas di luar nih, kemudian kalian pas udah pulang ke rumah nggak diganti pakaian dalamnya, guys, dari luar tuh kan udah banyak terpapar dengan segala macam bakteri dari keringat-keringat aktivitas kalian, terus kalian nggak ganti gitu kan, jadi penyebabnya ya nantinya akan tumbuh jamur penyebab keputihan, akhirnya keputihan lagi kayak gitu. Jadi harus tetap dijaga ya guys. Dan kalau bisa kalian pakainya yang bahannya nilon itu yang lembut gitu. Nah itu bisa dengan mudah menyerap keringat dan lembut banget dipakainya, itu aman guys, daripada yang bahan kayak kaos-kaos yang biasa gitu tuh, itu kan masih ada bertekstur ya guys, kurang lembut. Jadi kalau misalkan bergesekan dengan organ intim itu ya bisa menyebabkan ya sesuatu lah kayak gitu. Nah untuk selanjutnya adalah keringkan dengan tisu. Nah jadi kalian harus kalau misalkan habis pipis gitu ya, nah itu harus dikeringkan dengan tisu. Jangan udah pipis udah langsung di celana aja kayak gitu, itu kan bakal basah, terus menyebabkan lembabnya tuh lembab banget. Itu pun nggak baik, karena kalau misalkan terlalu lembab nantinya akan tumbuh bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang bisa menyebabkan vagina kalian kembali lagi berkeputihan kayak gitu. Dan cara mengeringkan dengan tisu itu harus dari atas ke bawah ya guys, jangan dari bawah ke atas, karena kalau misalkan dari bawah ke atas percuma, nanti bakteri yang ada di bawah itu dia naik lagi ke atas ya. Jadi dari atas ke bawah dari bersihnya. Yang selanjutnya adalah jangan malas ganti pembalut. Nah kalau misalkan kalian lagi masa datang bulan nih, menstruasi, kan kita tuh pakai pembalut tuh maksimal 6 jam ya, jangan lebih dari itu. Kecuali kalau memang mensnya lagi banyak-banyaknya, jadi kalian pasti bakal sering banget ganti lah, nggak mungkin sampai 6 jam. Cuman maksimal pemakaian pembalut itu adalah 6 jam, setelah itu kalian harus ganti. Kenapa? Karena darah haid itu kan mengandung banyak kuman, bakteri. Sekarang kalau misalnya kalian nggak ganti-ganti, dia bercampur lagi dengan keringat atau jamur apapun, itu dia akan masuk lagi, dan itu akan mempengaruhi sistem reproduksi kalian. Seperti itu guys, jadi cara dan tips menjaga agar tidak keputihan dari aku. So buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, share ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena itu merupakan bentuk dukungan untuk channel ini semakin berkembang. See you next video, bye bye.